Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Data Mining dengan tema studi kasus klasifikasi menggunakan algoritma C45 pada sesi 6 dan learning system ya. Nah, sebelum kita masuk ke studi kasus, alangkah lebih baik kita pahami dulu apa itu algoritma C45. Algoritma C45 merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dan segmentasi atau pengelompokan dan biasanya bersifat prediktif ya. Dasar algoritma C45 adalah pembentukan pohon keputusan atau sering kita kenal dengan decision tree. Cabang-cabang pohon keputusan merupakan pertanyaan klasifikasi dan daun-daunnya merupakan kelas-kelas atau segmen-segmennya. Berikut saya kasih contoh untuk decision tree yang sudah final. Anda perhatikan di sini untuk yang modelnya persegi panjang ini masih ada perlu untuk dijabarkan kembali ya. Nah, ketika Anda nanti sudah sampai ke model yang bulat seperti ini, nah artinya ini sudah final. Jadi akarnya tidak perlu dicari lagi node-nodenya ya. Nah, ini adalah final dari decision tree yang bisa kita simpulkan sebagai berikut. Jika umur kurang dari 50 tahun dan pendidikan itu setara SMU, maka dia sudah otomatis di kelas A. Nah, itu model ini bisa kita jadikan sebagai ilustrasi seperti itu. Oke. Baik, ada konsep lain dari algoritma C45, yaitu algoritma C45 merupakan salah satu algoritma machine learning. Kalau bahasa kitanya, machine learning itu adalah alat yang bisa belajar dengan sendirinya gitu ya. Nah, dengan algoritma ini, mesin atau yang kita kenal dengan komputer itu akan diberikan sekelompok data untuk dipelajari yang kita sebut dengan namanya learning data set. Jadi mesin ini dikasih sekelompok data, dia nanti akan pelajari. Nah, data yang ini kita sebut dengan namanya learning data set. Kemudian hasil dari pembelajaran selanjutnya akan digunakan untuk mengolah data-data yang baru yang disebut dengan test data set. Jadi model yang dihasilkan berdasarkan learning dataset itu akan digunakan untuk mengolah data-data baru yang disebut dengan test dataset. Nah, karena algoritma C45 ini digunakan untuk melakukan klasifikasi, jadi hasil dari pengelolaan test dataset berupa pengelompokan data ke dalam kelas-kelas tertentu yang sesuai dengan model yang kita harapkan. Oke, itu konsep dasar dari algoritma C45. Sekarang kita masuki studi kasus. Saya punya studi kasus sebagai berikut. Jadi berikut ini adalah uraian langkah-langkah dari algoritma C45 untuk menyelesaikan kasus suatu pertandingan tenis akan dilakukan atau tidak. Jadi kasusnya ini kita contohkan misalnya akan ada satu pertandingan tenis gitu ya. Nah, indikasinya mau dilaksanakan atau tidak itu berdasarkan keadaan cuaca, keadaan suhu, keadaan kelembaban dan angin. Nah, data yang telah ada pada tabel 1 nanti saya akan tayangkan di sini, yaitu yang akan digunakan sebagai acuan untuk membuat pohon keputusan, di mana atribut-atributnya tadi sudah saya sampaikan adalah cuaca, suhu, kelembaban dan berangin ya, yang akan menentukan kita bermain atau tidaknya pertandingan tenis pada hari tersebut. Ini data yang saya coba sajikan setelah melalui metode cleaning data ya. Jadi saya punya kasus sebanyak 14 kasus yang dilihat dari sisi cuaca, suhu, kelembaban dan berangin. Silakan Anda lihat datanya sebagai berikut: cuaca, suhu, kelembaban, kemudian berangin, di mana dari 4 variabel ini, dari 14 kasus yang dipengaruhi, yaitu muncul ada yang jawabannya tidak, itu ada 4, artinya pertandingan tenis tidak dilaksanakan. Ada yang jawabannya iya, itu sebanyak 10, itu adalah pertandingan tenis dilaksanakan walaupun dengan cuaca, suhu, kelembaban, berangin tertentu gitu ya. Nah, dari data ini bisa kita olah menggunakan algoritma C45. Yang pertama tentunya ada tahapannya. Tahapan pertama di algoritma C45 yaitu adalah menghitung entropi. Bagaimana caranya menghitung entropi? Berikut rumus menghitung entropi ya. Entropi dari himpunan S itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sama dengan K.
di mana minus P dari J log 2 PJ. Nah, itu cara menghitungnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana menghasilkan entropi itu kira-kira sebagai berikut. Ini contoh keterangan dari yang rumus tadi ya. S itu adalah himpunan dataset kasus yang akan kita analisa. Kemudian K adalah banyaknya partisi S, indikator S ya. Tadi kan ada cuaca kayak gitu ya, ada kelembaban, ada berangin. Nah, itu ini. PJ adalah probabilitas yang didapat dari sum jumlah ya dibagi total kasus. Tadi kita menemukan jumlah ya itu ada 10. Nah, dibagi total kasusnya ada 14. Jadi 10/14 itu adalah PJ gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lebih detailnya untuk menghasilkan entropi total, karena pertama kali langkah dari algoritma C45 adalah menghasilkan entropi total. Di mana entropi total itu kita lihat di sini ada 0,863120596. Ini adalah entropi total. Bagaimana cara menghitung entropi total? Yaitu sebagai berikut. Nah, ini ya. Entropi total ini kita lihat rumusnya ini tadi di atas, ini rumusnya. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, dari mana ini angka 10? Dari mana ini 14? 10 adalah dari sini. Jumlahnya 10. 14 adalah jumlah total kasus. Ya, ini satu rumusnya masuk. Kemudian ditambah. Nah, yang ini yang jawabannya tidak, karena kita punya dua asumsi, iya dan tidak. 4 adalah jumlah tidak, 14 adalah total kasus, sehingga didapatkan nilai total entropi yang kita dapatkan adalah 0,863120569. Nah, itu ya. Baik, setelah total entropi didapatkan, ada beberapa catatan penting dari referensi Mitchell 1997. Catatan yang pertama adalah kalau entropinya sama dengan 0, maksudnya adalah hasil entropi itu jumlahnya pasti 0 jika semua contoh pada S berada dalam kelas yang sama. Jadi kalau kelasnya sama, Anda tidak perlu lagi menghitung, pasti sudah entropinya nilainya 0. Contoh, ya semua misalnya ya, itu. Kemudian tidak semua, itu sudah pasti nilainya adalah 0. Nah, selanjutnya entropi S sama dengan 1 akan bernilai 1, maksudnya di sini jika jumlah contoh positif dan negatif dalam S adalah sama. Iya-nya 1, tidaknya 1 misalnya. Nah, itu akan menghasilkan nilai entropi pasti 1, tidak usah dihitung lagi. Nah, selanjutnya nilai entropi akan bernilai 0. Oh, maaf, tadi sudah itu ya. Selanjutnya nilai entropi lebih dari 0 nilainya, tetapi kurang dari 1 itu jika jumlah contoh positif dan negatifnya dalam semesta S tadi tidak sama. Jadi misalnya ya-nya ada 2, tidaknya ada 3. Nah, ini perlu dihitung dengan rumus yang tadi di atas untuk menemukan entropi. Itu berdasarkan referensi, dan ini perlu diingat ya, sehingga memudahkan Anda dalam mencari model nantinya. Baik, setelah Anda menemukan entropi total, selanjutnya tentunya Anda harus menghitung setiap entropi, kemudian Anda hitung dari gainnya ya. Kira-kira ini tabel setelah kita melakukan untuk memudahkan kita dalam proses perhitungan, kita buat tabel sebagai berikut ya. Kita akan menentukan node yang pertama. Jadi kita akan menentukan akar yang awal ya, node 1. Yaitu kita lihat dari 4 atribut. Kita tadi punya 4 atribut di awal, yaitu ada cuaca, ada suhu, ada kelembaban, dan ada berangin. Di mana setiap atribut memiliki nilai. Untuk atribut cuaca, nilainya adalah tadi ada berawan, hujan, cerah, kemudian suhu ada dingin, panas, sejuk, kelembaban ada tinggi dan normal, kemudian berangin ada salah dan benar berdasarkan tabel tadi yang di atas kalau Anda lihat. Jadi silakan Anda kelompokkan. Tadi tabel di atas itu ada cuaca, itu ada berawan, hujan, cerah. Kalau kita kelompokkan ya ada 3. Di mana setiap nilai ini memiliki jumlah masing-masing. Jadi berawan ternyata tadi kalau kita lihat dari tabel 1 itu ada 4. Jadi cuaca berawan itu ada 4. Cuaca hujan ada 5, cuaca cerah ada 5. Jadi jumlah nilainya ada 14 ini. 14 kasus ya. Nah, ternyata yang cuacanya berawan itu ada yang menjawab iya, bermain tenis itu ada 4.
maka kita tulis di sini 4. Nah, setelah dilakukan perhitungan entropi yang total tadi, selanjutnya kita akan melakukan entropi ini ya. Jadi semua entropi akan kita hitung. Perhatikan ini, kalau salah satunya 0, maka dia pasti entropinya akan 0. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung sesuai dengan referensi yang barusan saya bacakan ya. Tapi kalau di antara dua-duanya ini berbeda nilainya, misalnya ini 4, ini 1, ini harus kita hitung dengan rumus yang tadi di atas. Nah, didapatlah entropi sebagai berikut ya. Nah, ini entropinya untuk yang dingin, panas, sejuk. Nah, ini entropi untuk yang tinggi, normal. Kemudian ini entropi untuk salah dan benar yang berangin ya. Setelah entropinya Anda dapatkan, selanjutnya Anda harus menghitung gainnya dari masing-masing atribut. Cuaca ternyata didapatkan gain sekian, 0,258521037. Bagaimana cara mendapatkan gain? Nanti kita akan lihat rumusnya ya. Nah, kalau Anda perhatikan, cara mendapatkan gain itu adalah sebagai berikut ya. Nah, ini adalah rumus bagaimana menghitung gain ya. Jadi gain A itu sama dengan entropi total dikurangi dengan selisih dikurangi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, di mana harga mutlak dari SI dibagi harga mutlak S dikali entropi SI gitu ya. Jadi kira-kira kayak gini cara ngitungnya. Nah, ini adalah cara berhitungnya. Jadi untuk menemukan jumlah gain yang tadi itu yang 0,258 sekian, itu cara menghitungnya seperti ini. Entropi total dikurangi dengan, nah ini 4/14 ini adalah yang menjawab tadi di sini. Ya. Ini kan ada 4 iya-nya. Nah, ini ada 4 ya. Kita kembali lagi. Nah, 4/14 adalah jumlah kasus dikali 0 ya, ditambah 5/14 dikali, nah ini adalah entropi. Kenapa ini ada nilainya ya? Nah, ini diambil dari sini. Kita kembali lagi, maaf. Nah, ini ya dari sini 5 ya kan, hujan. Nah, ini entropinya. Tadi ini kan 4 ya. Maaf, tadi yang ini ya, bukan yang ini. Nah, yang ini ya 4. Nah, sekarang ini ada 5 kasusnya. 5/14 dikali dengan entropinya. Gitu ya. Terus kemudian ditambah 5/14 dikali dengan entropinya. Sehingga nanti dihasilkan gain sebagai berikut. Nah, kita cek yang tadi rumusnya. Nah, ini ya 5/14 dikali ini, sehingga nanti hasilnya adalah ini. Nah, setelah kita mendapatkan gainnya 1, maka kita bolak-balik lagi. Maka Anda akan cari semua gain yang ada di sini. Silakan dihitung gainnya kayak tadi, hasilnya ini semua. Nah, coba Anda perhatikan yang warna kuning ini. Nah, yang warna kuning ini kenapa saya tandai dengan warna kuning? Karena kalau Anda perhatikan, dia adalah nilai yang paling besar, gain yang paling besar di antara yang lain. Nah, inilah yang akan kita jadikan sebagai node yang pertama. Jadi, kelembaban ini karena nilai gainnya besar, maka dia akan dijadikan node ya. Ini kita lihat ke sini ya. Di sini hasilnya. Nah, ini. Kita lihat. Ini adalah nilai kelembaban. Simpulannya adalah sebagai berikut. Ya, ini. Kemudian Anda silakan hitung gain suhu, gain kelembaban, gain berangin, silakan dihitung. Hasil dapat dilihat pada tabel 3. Nah, karena nilai gain terbesarnya adalah gain kelembaban, tadi yang Anda lihat yang warna kuning ya, maka kelembaban menjadi node akar. Ini kelembaban jadi node akar. Nah, kemudian kita lihat cabangnya ya. Kemudian pada kelembaban normal ini ternyata itu memiliki 7 kasus dan semuanya memiliki jawaban iya. Jadi tadi Anda lihat di sana yang saya kasih tanda warna hijau itu adalah 7 ya. Jadi rumusnya 7/7 sama dengan 1. Sehingga ini sudah final. Ya, dengan demikian kelembaban normal menjadi daun. Ya, ini sudah jadi daun sekarang. Nah, yang ini masih jadi tangkainya ya. Jadi harus kita hitung lagi, kita cari lagi, kita prediksikan lagi ya gitu ya. Jadi untuk yang tinggi kita harus hitung kembali. Nah, kira-kira selanjutnya adalah yang ini yang harus akan kita hitung kembali ya. Oke. Caranya yang kelembaban kita kasih warna kuning ini. Anda sorting ya, ini warna kuning karena kelembaban ini sudah jadi
node yang pertama tadi, jadi jangan digunakan lagi. Jadi kita sekarang akan melihat cuaca, suhu, dan berangin ya. Ternyata yang kelembaban tinggi itu tadi ada 7 seperti ini. Jadi berdasarkan pembentukan pohon keputusan node 1, node 11 akan dianalisis lebih lanjut untuk mempermudah tabel 1 di filter. Kita filter seperti ini dengan mengambil data yang memiliki kelembaban sama dengan tinggi. Seperti ini kita filter ya. Nah, kemudian data di tabel 4 ini dianalisis dan dihitung lagi entropinya. Jadi kita akan kembali lagi ke awal caranya melakukan perhitungan entropi ya. Dan entropi setiap atribut segera serta gainnya juga kita hitung sehingga hasilnya seperti data pada tabel 5 sebagai berikut. Setelah lakukan perhitungan, maka akan didapatkan data sebagai berikut. Nah, ternyata Anda perhatikan ini ya. Untuk kelembaban yang tinggi itu entropi totalnya sekian. Nah, gitu kira-kira. Cara menghitungnya bagaimana? Anda silakan lihat lagi di slide yang sebelumnya untuk menghitung entropi total. Kemudian sama, Anda hitung kembali entropi-entropi kecilnya. Selanjutnya Anda hitung lagi gainnya. Nah, ternyata setelah dihitung pada tahap yang kedua di node 11 yang menjadi gain tertinggi adanya di cuaca. Ya, ini saya kasih warna kuning. Kemudian Anda perhatikan di sini ada yang sama ini 2, 2, 3, 3 ya. Nah, ini bernilai 0, artinya ini akan menjadi daun ini. Akan menjadi daun. Nah, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut ya. Jadi dari tabel 5 gain tertinggi ada pada atribut cuaca dan nilai yang dijadikan daun atau leaf adalah berawan dan cerah. Jika divisualisasi maka pohon keputusan tampak seperti gambar sebagai berikut ya, gambar 3 ya. Kira-kira sebagai berikut gambarnya ya, ini ya. Jadi tadi ternyata yang nilai gain tertinggi adalah cuaca. Jadi ini memiliki 3 daun. Nah, ternyata 2 daun yang berawan dan yang cerah ini sudah jadi daun. Jadi dia tidak bisa lagi dioperasikan. Jadi dia sudah final. Ini ya sudah final berdasarkan data tadi. Nah, ternyata ada satu cabang ini dia masih belum jadi daun. Jadi kita harus melanjutkan analisis kita sehingga akan menghasilkan tabel 6. Yang ini tabel 6 ya. Jadi berdasarkan tadi cuaca, kita kasih warna ini ya, cuaca, hujan, kemudian kelembaban tinggi ternyata punya 2 kasus lagi. Jadi berdasarkan kelembaban tinggi, kemudian cuaca hujan itu ada 2 kasus. Itu adalah untuk mencari node yang 1.1.2. Caranya sama kayak tadi ya. Caranya sama kayak sebelumnya. Jadi yang ini akan kita cari kembali sehingga menghasilkan kira-kira tabelnya sebagai berikut. Jadi ini adalah entropi yang didapatkan, entropi totalnya 1, kemudian kita hitung lagi untuk suhu dan berangin karena tadi Anda lihat cuma ada 2 di sini, kita lihat ya. Nah, ini ya. Ada 2 suhu dan berangin saja ini. Jadi tinggal sisa 2 suhu dan berangin yang harus kita cek. Maka di sini kita cek ya, ini suhu dan berangin. Nah, ternyata setelah dihitung gainnya yang satu ini 0, yang satu ini 1. Jadi yang tertinggi adalah ini berangin. Sehingga kalau kita dapatkan hasil akhir dari pohon keputusan itu sebagai berikut. Ya, ini berangin, iya dan tidak. Nah, jadi yang berangin ini sudah jadi node-nya, ini sudah jadi daunnya. Sehingga ini adalah pohon keputusan akhir yang didapatkan berdasarkan studi kasus yang tadi step by stepnya sudah saya jelaskan. Sehingga disimpulkan dari model ini kalau kita terapkan dalam satu aplikasi program untuk mencari kesesuaian data, maka jadi seperti ini. Saya kasih contoh ya. Jika kelembabannya itu tinggi, kemudian kemungkinan cuacanya itu hujan dan berangin, maka bisa jadi ya, dan beranginnya salah gitu ya, tidak berangin maksudnya ini salah itu tadi mungkin, maka hasilnya kita akan tetap bermain tenis. Selanjutnya, jika kelembabannya tinggi, cuacanya hujan, kemudian berangin benar gitu ya, maka tidak jadi main.
gitu. Nah, sebaliknya kelembabannya normal pasti main. Nah, sekarang kalau kelembabannya tinggi, cuacanya cerah, tidak jadi main. Nah, kelembaban tinggi, cuacanya berawan, jadi main. Nah, itu kira-kira cara membaca hasil model yang kita dapatkan dengan menggunakan algoritma C45. Baik, sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita akan diskusikan di sesi 7 sekalian untuk mengulang kembali sesi 5, barangkali ada teori yang perlu dipertanyakan. Terima kasih, silakan dicoba kembali. Kemudian jangan lupa untuk mempelajari studi kasusnya, karena nanti UTS kira-kira Anda akan membahas salah satu metode, salah satunya adalah algoritma C45. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, ada kata-kata yang tidak jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.